Berkat darah binatang. Tuan Chen, orang ini merangsang berkat darah binatang. Anda harus berhati-hati. Petik 2. Melihat ini, tetua ketiga buru-buru berkata dengan keras kepada Chen Ping. Berkat darah binatang. Chen Ping bingung sepanjang jalan, tidak tahu jenis latihan apa itu. Tuan Chen, pemberkatan darah binatang adalah metode rahasia. Itu membakar esensi darah leluhur mereka. Untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Namun, konsekuensi seperti itu akan mencegah kekuatan mereka meningkat, dan beberapa orang bahkan akan mundur dan mati dalam depresi karena membakar esensi darah leluhur mereka. Penatua ketiga mengikuti Chen Ping untuk memperkenalkan. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa itu seperti manusia yang membakar esensi dan darah mereka. Chen Ping, aku ingin kamu mati, bahkan jika aku mengorbankan hidupku, aku tidak bisa menghina reputasi leluhurku. Dengan raungan Jenderal Qi, rune di udara jatuh pada Jenderal Qi dalam sekejap. Lalu rune dengan cepat menyatu dengan setiap inci kulit Jenderal Qi dari kejauhan, rune padat menggeliat di tubuh Jenderal Qi seperti serangga. Pada saat ini, aura Jenderal Qi melonjak dengan liar, dan semua orang di Sekte Kuali Giok merasakan tekanan dari Jenderal Qi. Dan para prajurit binatang itu memandang Jenderal Qi dengan hormat. Anda harus tahu bahwa tidak setiap klan binatang dapat diberkati dengan darah binatang. Meskipun berkat darah binatang akan benar-benar menghancurkan basis kultivasi, itu juga mewakili kekuatan klan binatang, semangat gigih dan berkorban. Tuan Chen, kami di sini untuk membantu Anda. Saya khawatir Anda bukan tandingannya sendiri. Penatua ketiga dan Liu Ruyan melangkah maju satu demi satu. Melihat ini, Hu Yixiao memimpin para prajurit buas maju, dan pertarungan akan segera dimulai. Kamu mundur, dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mendekat. Dengan lambaian tangannya, Chen Ping membuat ketiga tetua itu mundur. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, semua orang di Sekte Kuali Giok tidak berpikir itu salah, karena mereka tahu bahwa Chen Ping mengatakan yang sebenarnya. Jika ada pertarungan nyata, dengan kekuatan Jenderal Qi, mereka benar-benar tidak bisa maju. Liu Ruyan memandang Chen Ping saat ini, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Sovereign, saya percaya Tuan Chen, dia akan baik-baik saja. Kata Niheng saat ini. Di mata Niheng, Chen Ping telah menjadi perwakilan dari kemahakuasaan, Chen Ping dapat mengatasi segalanya. Liu Ruyan mengangguk, dan memandangi sosok Chen Ping yang tidak tinggi, tetapi pada saat ini dia penuh dengan kesombongan yang mendominasi. Tidak ada yang bisa menghentikan dunia. Berkah, Chen Ping masih tidak memperhatikan. Tetapi saat ini, hanya Chen Ping yang tahu bahwa kekuatan Jenderal Qi tumbuh pesat di bawah restu darah binatang buas, dan Chen Ping tidak yakin akan hal itu. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kepanikan sekarang. Sekarang dia adalah tulang punggung semua orang di Sekte Kuali Giok. Jika dia menunjukkan kepanikan, banyak murid dari Sekte Kuali Giok mungkin akan berada dalam kekacauan. Ada getaran di kehampaan, rune di tubuh Jenderal Qi berhenti, dan sinar cahaya menyelimuti tubuh Jenderal Qi pada saat ini, aura Jenderal Qi telah naik ke tingkat yang menakutkan. Chen Ping, kamu memaksaku untuk memberkatimu dengan darah binatang, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suara Jenderal Qi menjadi sangat kasar setelah diberkati oleh darah binatang, seperti guntur, berdengung. Wajah Jenderal Qi bahkan lebih ganas, terlihat sangat menakutkan. Silakan, aku sudah cukup mendengar pembicaraan besarmu. Kata Chen Ping dengan ekspresi jijik. Mati. Jenderal Qi meraung keras, lalu menginjak kaki kanannya, seluruh tanah bergetar, dan kemudian tubuhnya seperti bola api, dan dia langsung menuju Chen Ping. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika Jenderal Qi menyerang, kekuatannya yang mengerikan telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ini, Chen Ping menarik napas dalam-dalam. Di bawah restu darah binatang Jenderal Qi, kekuatannya jauh melebihi harapannya, dan Chen Ping tidak berani melakukan reservasi lagi. Bas, ruang berosilasi, dan tepat di atas kepala Chen Ping, sebuah bel besar muncul, dan gelombang udara yang menakutkan naik ke langit, dan kemudian membungkus Chen Ping dengan erat. Lonceng pola naga muncul,
dan aura yang memancar dari lonceng pola naga menyelimuti Chen Ping dengan erat, dan seluruh kehampaan menjadi bergetar karena kemunculan lonceng pola naga. Semua orang yang hadir mau tidak mau melihat jam naga di atas kepala Chen Ping, dan mereka semua terkejut. 3 tetua dan yang lainnya telah melihat Chen Ping menggunakan jam berpola naga. Karena jam berpola naga itulah Chen Ping menaklukkan monster pamungkas dalam jarak 8.000 kaki tandus. Jenderal Qi melihat jam naga di atas kepala Chen Ping, dan tidak bisa menahan cemberut, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jam naga itu mengandung semacam aura orc. Bunuh! Teriak Chen Ping keras, dan pedang pembunuh naga muncul lagi di tangan Chen Ping. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping mengayunkannya ke arah Jenderal Qi. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat meletus dari lonceng naga di atas kepalanya, menutupi Chen Ping dengan erat, memberi Chen Ping perlindungan yang kuat. Ledakan! Cahaya pedang Chen Ping bertabrakan dengan Jenderal Qi dengan keras, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Setelah ledakan, kekuatan yang mengerikan menyebabkan bumi retak, pasir dan batu beterbangan, berhamburan ke segala arah. Dampak besar menyebabkan rumah-rumah di sekitarnya runtuh seketika. Bersembunyi dengan cepat, teriak tetua ketiga, dan dengan cepat mundur. Banyak orang beruntung bisa melawan, tetapi beberapa orang langsung terhempas oleh gelombang kejut. Bahkan Hu Yixiao dan para prajurit buas itu pun tidak selamat. Lebih besar dari untuk sesaat, banyak orang memuntahkan darah dan terbang jauh, dipengaruhi oleh akibat dari pertempuran yang mengerikan ini. Semua orang menunjukkan kengerian di wajah mereka, dengan akibat dari pertempuran saja, sulit bagi semua orang untuk menghadapinya, apalagi bertahan melawan musuh secara langsung. Pada saat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan mengerti mengapa Chen Ping tidak membiarkan mereka maju untuk membantu. Pada saat ini, kerikil di udara terus menyembur, bumi bergetar, dan jurang muncul. Kerumunan terus mundur, di tengah suara gemuruh yang besar, kerumunan tidak bisa melihat pertempuran antara Chen Ping dan Jenderal Qi sama sekali. Om, terdengar suara keras, seperti suara sesuatu yang membentur bel dengan keras. Ketika asap menghilang, semua orang menemukan bahwa Jenderal Qi lah yang menerobos cahaya pedang Chen Ping dan meninju Chen Ping dengan keras. Namun, karena Chen Ping memiliki kekuatan lonceng pola naga untuk melindungi tubuhnya, pukulan ini sepertinya mengenai lonceng pola naga, membuat suara mendengung. Bahkan dengan perlindungan tubuh yang kuat dari lonceng pola naga, Chen Ping masih merasakan organ dalamnya berjatuhan terus-menerus, dan kulitnya menjadi jelek. Jenderal Qi juga mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa di bawah restu dari darah binatangnya sendiri, pukulan ini tidak dapat berbuat apa-apa pada Chen Ping. Jenderal Qi menatap jam berpola naga, dia tahu bahwa Chen Ping baik-baik saja, pasti karena jam berpola naga. Tepat ketika Jenderal Qi melihat jam pola naga tiba-tiba menjadi lebih besar, dan kemudian menyelimutinya. Melihat ini, Jenderal Qi merasa ngeri, dan tiba-tiba mundur, menghindari lonceng naga. Meskipun dia tidak tahu jenis senjata lonceng pola naga ini, dia tahu bahwa jika dia terjebak di dalam, pasti tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Sosok Jenderal Qi berubah menjadi cita, dan gerakannya sangat cepat sehingga semua orang bahkan tidak bisa melihat bayangan Jenderal Qi. Chen Ping sedikit mengernyit, semburan kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya seketika, dan dia menggumamkan sesuatu. Segera, kehampaan di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk, dan kemudian berkas cahaya muncul, dan kemudian berkas cahaya ini berselang-seling, bahkan menutupi sosok Chen Ping dan Jenderal Qi. Ini adalah lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping. Jenderal Qi berubah dari seekor citah. Dia paling cepat dalam hal kecepatan, jadi Chen Ping harus menemukan cara untuk membatasi ruang pertempuran. Jika ruangnya tidak terbatas, akan sulit bagi Chen Ping untuk menangkap sosok Jenderal Qi. Dengan restu darah binatang buas, kecepatan orang ini telah mencapai tingkat sesat, seperti halnya teleportasi. Jenderal Qi melihat berkas cahaya seperti sangkar di sekelilingnya, dan tiba-tiba wajahnya berubah, kamu juga seorang master formasi. Petik 2. Aku tahu banyak hal, dan aku akan membiarkanmu melihat semuanya hari ini. Dan di atas pedang pembunuh naga, nyala api muncul, dan nyala api menyala, meskipun nyala api tidak besar, suhu yang sangat panas membuat orang merasa tercekik.
Chen Ping menggunakan Zihuo klan iblis pada pedang pembunuh naga, menambahkan cahaya pedang ke api, dan menambahkan lonceng naga untuk menyerang kapan saja di udara. Chen Ping tidak percaya bahwa Jenderal Qi tidak dapat ditahan. Huff, kamu tahu banyak, tapi jarak kekuatan di antara kita tidak bisa ditutupi dengan beberapa senjata dan teknik rahasia. Jenderal Qi mendengus dingin. Chen Ping mengabaikannya, tetapi menebas dengan pedang. Cahaya pedang bercampur dengan api, dan dia langsung menuju Jenderal Qi. Lonceng pola naga di atas kepalanya juga terus-menerus menutupi Jenderal Qi. Namun, Jenderal Qi tidak panik, melihat cahaya pedang mendekati matanya, dan jam pola naga mencapai puncak kepalanya, sosok Jenderal Qi tiba-tiba menghilang perlahan. Pedang Chen Ping gagal, dan melihat Jenderal Qi, dia sudah mencapai sisi lain. Hahaha, percuma, kamu tidak bisa menyentuhku sama sekali. Jenderal Qi tertawa, karena kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa menyentuhku. Dia menghilang, tapi di mata orang lain, sosok Jenderal Qi masih ada. Itu sebabnya ini terjadi, serangan Chen Ping gagal. Melihat ini, Chen Ping tidak punya pilihan selain memanggil kembali lonceng pola naga dan melayang di atas kepalanya. Kekuatan lonceng pola naga terus menyelimuti Chen Ping untuk melindungi Chen Ping. Menghadapi Jenderal Qi dengan kecepatan seperti itu, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia ingin menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Dengan cara ini, dia bisa menempati banyak posisi. Kemanapun Jenderal Qi pergi, Chen Ping akan menjadi yang pertama. Saatnya menyerang. Namun, ilmu pedang 9 bayangan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, Chen Ping mungkin tidak dapat bertahan lama. Tepat ketika Chen Ping bingung, dia tiba-tiba teringat penguasa Bagan Huang, matanya menyala, dan dia dengan cepat mengeluarkan penguasa Bagan Huang, dan dengan batu permata pada penguasa Bagan Huang bersinar terang, binatang buas muncul satu demi satu. Deru binatang buas membuat seluruh pegunungan tempat Sekte Jade Cauldron berada tampak mendidih. Melihat binatang buas yang muncul tiba-tiba, ekspresi Jenderal Qi membeku, dia tidak menyangka Chen Ping masih memiliki senjata ajaib sehingga dia tidak bergerak. Serang. Chen Ping memerintahkan binatang buas untuk menyerang Jenderal Qi, dan Chen Ping sendiri naik dengan pedang. Tiba-tiba, dalam formasi, semua jenis bayangan saling silang, dan tidak ada yang bisa melihat pertempuran dengan jelas. Mengandalkan semua jenis senjata magis, serta Zihuo, Chen Ping hampir tidak mengikuti Jenderal Qi untuk bertarung, sehingga dia tidak akan dikalahkan. Tetapi Chen Ping tahu bahwa memobilisasi begitu banyak senjata magis, ditambah dengan api, akan menghabiskan banyak sekali kekuatan spiritual Chen Ping, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan untuk mengendalikan ini. Jenderal Qi juga memiliki wajah yang penuh kengerian saat ini, sebagai penjaga kota Raja Mingli, dia bahkan tidak memiliki senjata sihir yang layak di tangannya. Tapi Chen Ping, seorang biksu yang baru dipromosikan dalam kondisi tubuh, memiliki begitu banyak senjata ajaib. Pedang pembunuh naga, jam pola naga, penguasa Desolate Bagan, Zihuo.